saya dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan implementasi kurikulum darurat di saat pandemi COVID-19. Jadi, kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Pada kurikulum darurat ini ada pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat. Untuk kelanjutan pembelajaran ini di tingkat selanjutnya, ketentuan kurikulum darurat atau pelaksanaannya berlaku sampai akhir tahun ajaran atau tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir. Jadi, satuan pendidikan atau sekolah dapat memilih 3 opsi pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, tetap menggunakan kurikulum nasional 2013. Yang kedua yaitu menggunakan kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. Yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Selanjutnya, ini adalah pembelajaran spesifik yang bisa dilakukan di rumah untuk jenjang PAUD dan SD. Ada beberapa kesulitan atau kemudahan yang saya alami dalam proses pembelajaran daring. Yang pertama, jaringan internet yang lemah. Kenapa saya katakan jaringan internet yang lemah? Karena sistem pembelajaran daring dapat berjalan efektif jika jaringan internetnya bagus. Jika sebaliknya, ketika jaringan internetnya jelek atau buruk, maka secara otomatis proses kegiatan belajar mengajar atau KBM pasti akan terhambat. Belum lagi ada peserta didik yang membuat alasan yang mengada-ngada. Artinya, banyak juga peserta didik yang mengatasnamakan jaringan jelek, lalu mengurung hal ini sangat mungkin terjadi, apalagi kepala sekolah dan guru-guru tidak dapat mengontrol secara langsung keberadaan mereka di rumah. Yang kedua, kuota internet terbatas. Karena orang tua yang terkena dampak COVID-19 pasti akan kesulitan untuk membeli kuota internet, terutama orang tua yang secara ekonomi tidak memadai. Hal ini perlu dipikirkan secara matang oleh pihak sekolah dan Kementerian Kebudayaan. Kasihan juga orang tua mereka sudah terbebani karena di PHK oleh perusahaan, ditimpa lagi oleh beban keharusan membeli kuota internet. KBM tidak efektif. Sistem pembelajaran daring tentu tidak seefektif pembelajaran di sekolah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, pengurangan jam mengajar. Guru-guru yang biasanya mengajar 4 jam di sekolah terpaksa hanya mengajar selama 1 jam saja. Dalam menghadapi pendidikan jarak jauh, kadang-kalanya guru mengalami kesulitan ataupun kemudahan. Nah, kesulitan yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring yaitu keterbatasan internet dan juga pembelajaran antara guru dan siswa itu hanya terbatas oleh suatu media, dan juga pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran yang satu arah. Adapun kemudahan yang didapati guru dalam proses pembelajaran daring ini, proses pembelajarannya bisa dilaksanakan di tempat mana saja, dan proses pembelajaran daring juga memudahkan guru. Proses pembelajarannya bukan hanya peran aktif dari seorang guru atau pengajar, tetapi juga peran orang tua dalam
proses pembelajaran siswa tersebut. Dan bahan ajar atau teknologi informasi aplikasi yang biasanya yang digunakan dalam pembelajaran daring ini bisa menggunakan Classroom, bisa menggunakan aplikasi cloud yang hanya aplikasi-aplikasi tertentu yang kerjasama antara sekolah dengan aplikasi tersebut. Misalnya aplikasi yang naungannya oleh aplikasi cloud untuk bisa menggunakan jaringan Telkomsel. Apa kesulitan yang biasa dihadapi ibu sebagai orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah selama pandemi COVID-19? Kesulitannya yaitu pertama HP. Anak-anak kan misalnya sekarang itu mereka kan sebagian kan mereka suka main HP kan. Jadi pelajaran mereka itu biasanya juga terbagi. Jadi mereka suka main HP, baru terus mengesampingkan itu belajar. Jadi itu kesulitannya. Iya. Apakah selama pendidikan jarak jauh ini ada guru yang mengunjungi rumah untuk belajar satu kali atau berapa kali? Selama ini tidak pernah ada guru yang mengunjungi siswa. Mereka belajar dari rumah kan, dikasih tugas, terus dicatat, terus dikumpul di sekolah, mereka pergi satu-satu. Oh, iya. Orang begitu. Terus pulang, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker. Oh, iya. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Apa kesulitan yang biasa dihadapi ibu sebagai orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah selama pandemi COVID-19? Kesulitan ibu dalam menghadapi pembelajaran selama COVID-19 yaitu pekerjaan ibu semakin bertambah. Yang biasa dikerjakan sehari menjadi berhari-hari. Dan sebagai orang tua dalam mempelajarkan anak-anak tidak seperti guru sendiri itu yang bisa menjelaskannya. Begitu. Apakah selama pendidikan jarak jauh ini ada guru yang mengunjungi rumah untuk belajar satu kali atau berapa kali? Ya, dalam selama pandemi ini ibu gurunya biasa datang 1-2 orang bisa menjelaskan pelajaran ini. Saya bersyukur guru-guru bisa datang walaupun cuma sekali, 2 kali, alhamdulillah itu berarti bagi orang tua. Apakah adik lebih menyukai pembelajaran daring atau pembelajaran yang di sekolah? Saya lebih menyukai pelajaran di sekolah. Mengapa adik lebih suka pelajaran di sekolah? Karena saya lebih mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh ibu guru di sekolah daripada melalui daring. Kendala apa saja yang adik alami ketika melakukan pembelajaran daring? Kendala saya yang pertama paket data. Jadi jika saya tidak mempunyai paket data, maka saya tidak bisa mengikuti pelajaran daring. Apakah adik lebih menyukai pembelajaran daring atau di sekolah? Saya menyukai pembelajaran di sekolah. Kendala apa saja yang adik alami ketika melakukan pembelajaran daring?
kendala saya yaitu paket data dan jaringan. Jadi kesimpulan dari saya yaitu banyak orang tua yang susah mengatur waktu antara pekerjaan ibu rumah tangga dan menemani anaknya di saat belajar, ditambah lagi dengan fasilitas seperti handphone yang tidak semua peserta didik mempunyainya. Tidak hanya itu, guru pun dituntut lebih bersemangat memberikan materi di setiap rumah kepada peserta didik di saat pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi, peserta didik juga harus mengerti situasi pandemi COVID-19, apalagi zaman sekarang sudah banyak aplikasi pembelajaran online. Jadi, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita dapat belajar seperti semula.